Assalamualaikum, mari kita simak tausiah Ustadz Rifki Jafar Talib tentang rumah tangga, yaitu haruskah kita bertahan walau terus disakiti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Asbahna 'ala fitratil Islam wa 'ala kalimatil ikhlas wa 'ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa hudan wa taufiqan amin ya rabbal alamin. Dumateng para alim, para ulama yang hadir di majelis yang mulia di pagi hari ini yang kami hormati, dumateng para sepuh, para bini sepuh ingkang kawula mulyakaken yang hadir di majelis pagi hari ini, kepada seluruh jamaah hadirin wal hadirat, ibu-ibu dan bapak-bapak, adik-adik dan teman-teman sekalian yang hadir di pengajian di pagi hari ini, yang semoga kita bersama semuanya dirahmati oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, dan senantiasa diridhai oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, sehingga di pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini, di hari Ahad ini, Allah kumpulkan kita, Allah pertemukan kita di majelis yang mulia ini untuk suatu niatan yang baik. Kita meniatkan diri untuk talabul ilmi, kita meniatkan diri untuk beribadah kepada Allah, kita meniatkan diri untuk bertaqarrub kepada Allah, yang semua ini tidak mungkin terjadi kecuali atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bisa hadir di tempat ini, jamaah sekalian bisa hadir di tempat ini, semua karena kehendak dan pertolongan dari Allah. Maka dengan itu kita bersyukur kepada Allah, kita berterima kasih kepada Allah. Supaya apa? Supaya nikmat yang telah Allah karuniakan tidak Allah cabut dan Allah ambil dari kita. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sehingga para ulama mengatakan asyukru muthbitun ni'am. Syukur yang kita haturkan kepada Allah, syukur yang kita lakukan, itu menjadikan nikmat yang sudah Allah beri oleh Allah tidak akan dicabut. Termasuk nun sewu nggih, ibu-ibu nggih, termasuk kenikmatan di dalam rumah tangga. Awal menikah, masya Allah bahagia, senang, ceria, sampai ada istilah bulan madu. Kenapa bukan tahun madu? Karena dari awal orang sudah ngerti nikah itu enaknya cuma sebulan pertama.
Nah, maka akhirnya apa? Ketika awal-awal pernikahan begitu bahagia, begitu menyenangkan, begitu menarik, jazakumullah khair, matur suwun sangat. Ternyata ketika rumah tangga itu berubah menjadi petaka, maka hati-hati. Jangan-jangan salah satu sebabnya karena kita tidak pandai mensyukuri nikmat itu. Jadi di awal pernikahan lupa kepada Allah. Di awal pernikahan terlena dengan jalan-jalan, terlena dengan senang-senang, sampai lupa kepada Allah, lupa ibadah, lupa bersyukur. Maka Allah mengingatkan, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian lupa bersyukur di awal rumah tangga yang tadinya begitu menyenangkan, kok sekarang begitu menyeramkan, maka jangan-jangan memang kena ayat Al-Quran karena kita oleh Allah diingatkan karena kita sempat lupa bersyukur kepada Allah. Maka hati-hati. Sampai masalah syukur ini hadirin, Allah mengajarkan kepada kita di setiap selesai sholat. Di setiap selesai apa? Sholat. Ibu-ibu sholat sehari berapa kali? Cuma 5? Oh wajib, sunnah ndak usah nggih? Oh ada ya. Minimal yang wajib berapa? 5. Salah satu zikir setelah sholat apa? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu salah satu zikir yang kita baca setiap selesai sholat. Minta sama Allah, ya Allah, a'inni, tolonglah aku ala zikrika, untuk terus bisa ingat kepadamu ya Allah, wa syukrika, dan tolonglah aku untuk terus pandai mensyukuri nikmatmu, wa husni ibadatika, dan tolonglah aku untuk terus mampu beribadah dengan baik. Nah, saking pentingnya syukur ini sampai kita oleh Allah diingatkan setiap selesai sholat jangan lupa bersyukur. Kemudian salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah dan ajarannya ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak, jamaah pengajian Ahad pagi Masjid Besar Nurul Huda Batang, Jawa Tengah yang dirahmati oleh Allah, dan kepada seluruh pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada. Tema kita di pagi hari ini nampaknya pilihan dari panitia, tapi nurut saja, saya manut saja ya. Karena nampaknya tema rumah tangga ini sekarang sedang rame. Karena yang dilihat rumah tangganya artis. Sehingga kalau ada artis cerai langsung katut, oh trennya sekarang cerai. Ada artis selingkuh, oh berarti kalau nggak selingkuh nggak keren. Ada artis lagi anaknya macam-macam. Pokok kalau kita ngomong artis tidak ada habisnya. Padahal panjenengan ini lebih mulia jauh dibanding artis yang tidak kenal sama Allah. Kenapa kok mikir orang yang tidak kenal sama Allah sampai panjenengan merasa hina di hadapan mereka? Tidak usah nyuntuh sesuatu yang tidak jelas ya. Nah, maka hadirin sekalian, temanya haruskah bertahan saat disakiti? Nah, ini artinya orang berumah tangga itu kan ya macam-macam. Ada yang rumah tangganya Allah takdirkan penuh dengan kebahagiaan, bersyukur. Ada orang-orang yang Allah takdirkan rumah tangganya penuh dengan ujian, yo harus sabar. Nah, tapi kemudian nampaknya sekarang banyak rumah tangga yang kehilangan kesabaran. Apa buktinya? Sekarang kalau kita baca koran, baca berita, itu angka perceraian cukup tinggi. Sementara subhanallah, rumah tangga orang tua kita zaman dulu, rumah tangga nenek kakek kita zaman dulu,
Rumah tangga orang-orang zaman dulu yang pendidikannya tidak tinggi, secara ekonomi juga tidak terlalu mapan, rumahnya juga tidak semewah rumah orang sekarang, bajunya, pakaiannya tidak semewah pakaiannya orang zaman sekarang. Tapi kenapa rumah tangga mereka kok nampaknya adem ayem? Kenapa sekarang yang pinter-pinter, rumahnya bagus-bagus, uangnya banyak, kehidupannya mewah? Kenapa kok sekarang rumah tangganya rata-rata kurang baik, gampang rusak? Nah, maka dari sini kita ambil materinya, haruskah bertahan ketika tersakiti? Nah, yang pertama begini, niatan awal berumah tangga itu penting. Apa Bu? Niat awal. Panjenengan tulis poin pertama. Ini yang belum nikah lebih penting. Yang sudah nikah insya Allah jadi obat. Yang rumah tangganya sedang ada masalah, mudah-mudahan Allah jadikan tausiah ini menjadi solusi. Amin ya rabbal alamin. Tuh kok banter amin nih? Ada masalah semua kayaknya. Sabar Bu ya. Insya Allah tidak ada. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kalaupun ada masalah ya masalah kecil aja lah. Bumbu dalam pernikahan. Kalau tidak ada bumbunya kan gak sedep ya. Orang makan itu kalau tidak ada pedes-pedesnya kan. Nah, maka rumah tangga kadang-kadang dipedesi suami. Suka Bu? Enggak. Sabar. Nomor satu yang perlu kita perhatikan adalah niatan awal ketika panjenengan berumah tangga. Termasuk untuk pemirsa Madani TV, pemirsa LKC TV, pemirsa Saib Dakwah TV, niatan awal berumah tangga itu penting. Kenapa? Karena niatan awal ini akan menentukan sukses atau tidaknya panjenengan melanjutkan rumah tangga ketika terjadi masalah. Tak kasih contoh. Orang di masjid, takmir masjid, ada masalah enggak? Masjid loh padahal tempatnya orang ibadah, tempatnya orang tobat, tempatnya orang ngaji, tempatnya orang sholat, tempatnya orang berdoa. Ada masalah enggak di takmir masjid? Ayo yang keras, ada masalah enggak? Nurul Huda enggak, Nurul Huda aman. Tapi ada masalah. Apa yang menjadi masalah? Kenapa kok sampai di tempat ibadah kok muncul masalah? Karena memang hakikatnya orang kalau kumpul manusia Bu, pasti ada masalah. Kalau kumpul manusia pasti ada masalah. Nah, ketika muncul masalah di masjid, salah satu cara yang paling cepat menyelesaikannya apa? Panjenengan masuk masjid cari apa? Panjenengan dulu mau jadi takmir masjid, niatannya apa? Panjenengan dulu mau jadi seksi peribadatan, niatannya apa? Kalau niatan awal semuanya karena Allah, kalau niatan awal semuanya untuk ibadah, menyelesaikan masalahnya gampang. Tinggal dicek. Nah, ngamuk ini karena Allah atau bukan? Pore, ngerti pore? Pore ngerti ya? Wis aku mau nang masjid maneh. Wis aku mau ngurusi masjid maneh. Wis lek ngene iki tanahku tak cabut tuh kok masjid rasido tak wakaf nih. Enten ngoten niku. Enten apa kathah? Ada saja. Nah, maka kalau muncul masalah seperti itu, kalau niatan awalnya ikhlas karena Allah, kalau niatan awalnya ibadah, insya Allah selesainya gampang. Insya Allah selesainya gampang. Ketika muncul masalah, ayo, masalahmu ini ego pribadi atau untuk kepentingan umat? Masalahmu ini ibadah atau ego pribadi? Masalahmu ini gangguan setan atau memperjuangkan kepentingan agama Allah? Nah, maka niatan awal di dalam kita berumah tangga itu sesuatu hal yang paling penting. Maka dengan itu semuanya sudah faham, tidak perlu saya baleni. Hadis yang pertama kali ada di kitab-kitab hadis, semuanya berbicara hadis tentang apa? Niat. Innamal a'malu
binniyat. Setiap amalan itu tergantung niatnya. Dan yang Rasul kasih contoh masalah niat ini apa? Seorang laki-laki yang hijrah, tapi hijrahnya karena ingin menikahi seorang perempuan. Jadi ceritanya laki-laki ini tidak pengen hijrah. Ternyata perempuan yang dia lamar itu perempuannya ikut hijrah. Kalau laki-laki ini tidak ikut hijrah, tidak jadi nikah. Akhirnya dia terpaksa ikut hijrah. Nah, maka pada masalah niat, Rasul ngasih contoh masalahnya pernikahan. Nah, sehingga hadirin, kalau panjenengan nikah niatan awalnya bukan karena Allah, maka kalau terjadi masalah gampang rusaknya. Kalau terjadi masalah disakiti, dikhianati, suami saya kasar, istri saya cuek, ndak punya anak jadi masalah loh Bu. Kalau niatan awal bukan ibadah, kalau niatan awalnya bukan karena Allah, cepat pernikahan itu akan rusak. Nah sekarang Ustadz, apa sih pentingnya ibadah dalam rumah tangga? Apa sih pentingnya meniatkan ibadah di dalam berumah tangga? Minimal, paling elek, paling apes, paling minim, pentingnya dua, paling minim. Walaupun tentu kalau dikembangkan banyak. Jadi niatan awal berumah tangga niatnya harus ibadah. Bu, niatnya apa Bu? Panjenengan rumiyin dilamar bapak lari-lari, niatin apa? Timbang rapayu, wis ndang rabiae, umure wis akeh, engko lek ditolak maneh tambah gak rabi-rabi, ngoten nggih? Oh mboten, masyaallah. Panjenengan mboten nggih biasa mawon, mboten usah mencep ngoten, mboten. Santai aja ya. Nah, banyak orang nikah itu niatannya bukan ibadah. Oh, mumpung sing lamar ganteng. Mumpung sing lamar sugih. Oh, mumpung enek sing gelem ngelamar. Laki-laki juga gitu. Ah, mumpung gelem dijak rabi. Ah, mumpung entuk pacar ayu. Nah, kalau niatan awalnya tadi sudah salah, ini bahaya. Kenapa? Nomor satu, apa pentingnya meniatkan rumah tangga untuk ibadah? Nomor satu, ketika orang meniatkan rumah tangganya untuk ibadah, maka pasti Allah akan beri pertolongan. Kenapa? Sama Allah ditolong karena dia mengatakan, ya Allah, ibadahku ini untukmu ya Allah, dan rumah tanggaku untuk ibadah. Berarti rumah tanggaku ada ya Allah untuk mengabdi kepadamu. Ketika ada orang mengabdi kepada Allah, ditolong tidak sama Allah? Ditolong. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh meniti jalan kami, mengikuti aturan Allah, meniatkan rumah tangganya untuk beribadah kepada Allah, Allah akan beri jalan setiap dia ada masalah. Allah akan mudahkan setiap urusannya. Nah, maka nomor satu hadirin, kalau kita meniatkan rumah tangga kita untuk beribadah kepada Allah, maka pasti pertolongan Allah tidak pernah lepas dari rumah tangga kita. Ada masalah keuangan, Allah kasih kelancaran. Ada masalah miskomunikasi, Allah mudahkan untuk diselesaikan. Ada masalah dengan mertua, ada masalah dengan ipar, ada masalah dengan keluarga besar, Allah pasti campur tangan untuk menyelesaikan rumah tangga itu, karena rumah tangga itu diniati dari awal untuk mengabdi beribadah kepada Allah. Tidak mungkin Bu, kalau niat mengabdi kepada Allah sama Allah dicul nih, tidak mungkin. Pasti sama Allah dibimbing, pasti sama Allah dijaga. Itulah syiarnya umat Islam. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salat, inna solati, salatku,
wa nusuki, ibadahku termasuk rumah tanggaku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, kematianku kelak untuk siapa? Lillahi rabbil alamin. Itu pentingnya kalau rumah tangga diniati ibadah, Allah pasti memberi pertolongan. Yang kedua, apa pentingnya rumah tangga itu diniati ibadah? Untuk menguatkan rumah tangga ini, kenapa harus diniati beribadah kepada Allah? Nomor dua, hadirin, ingat, manusia punya musuh enggak? Manusia punya musuh enggak? Musuh utamanya manusia siapa? Setan. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Setan itu untuk kalian adalah musuh yang nyata. Berarti hadirin, salah satu tujuan utama setan itu kan, setan ini kan yang penting manusia masuk neraka. Wis ngono ae wis, sing penting menungso melbu neraka. Kemudian setan ini tiap hari laporan sama iblis. Iblis, saya bikin dia bermaksiat. Kata iblis, biasa. Yang lain lapor lagi, iblis, saya bikin dia makan pakai tangan kiri. Apa kata iblis? Biasa. Iblis, saya bikin dia durhaka kepada orang tuanya. Iblis bilang, biasa. Semua laporannya setan dalam rangka menyesatkan manusia, sama iblis dibilang apa? Ma fa'alta syai'an. Panjenengan gak kerja belas. Itu bukan kerjaan, katanya iblis. Terus datang satu setan laporan. Apa katanya setan? Iblis lapor. Sip. Apa laporannya? La ufariqahuma. Saya tidak tinggalkan mereka berdua, suami dan istri itu, hatta, sampai kapan? Sampai aku jadikan mereka bercerai. Jadi katanya setan, gak tak tinggal blas. Sama sekali mereka ini tidak saya tinggal. Sampai kapan? Sampai aku jadikan si suami bercerai dari istrinya. Setiap ada masalah sama setan dibesar-besarkan. Ada omongan sama setan dibikin panas. Ada sesuatu yang tidak baik sama setan ditampakkan semakin jahat. Nah, karena setan itu ingin merusak rumah tangga kita, hadirin, maka kalau rumah tangga kita niatnya ibadah, Allah akan jauhkan setan dari rumah tangga kita. Allah akan jauhkan siapa? Setan. Maka termasuk yang penting itu apa? Doa hubungan suami istri. Panjenengan tahu keutamaannya. Rasulullah bersabda, barang siapa ketika berhubungan suami istri membaca doa Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana, ya Allah jauhkan kami dari gangguan setan dan jauhkan calon anak kami juga dari gangguan setan. Rasulullah bersabda, kalau Allah takdirkan malam itu dia bisa punya anak dari hubungan malam itu, maka dijamin oleh Nabi Muhammad anaknya tidak akan diganggu setan sampai mati. Penting apa ndak doa ini? Lah panjenengan dulu baca napa mboten? Oh mosok. Baca berapa kali? Oh setiap itu. Nah, setiap itu katanya. Nah, maka artinya hadirin, setan itu tidak berhenti mengintai rumah tangga kita. Masuk rumah, ndak baca bismillah, setan nempel. Mau hubungan suami istri, ndak baca bismillah, setan ikut. Nanti kalau punya anak, anaknya diganggu oleh setan. Nah, maka kalau kita meniatkan rumah tangga kita untuk ibadah, setan jauh. Kalau setannya jauh, insya Allah rumah tangga kita langgeng dunia sampai. Itu poin pertama dulu. Kita tidak usah ngomong jauh-jauh dulu. Nomor satu, setiap kita berumah tangga, niatkan rumah tangga itu karena Allah, untuk Allah. Dan niatan terbesar kita berumah tangga, rumah tanggaku ini dalam rangka beribadah kepada Allah. Nomor satu. Nomor dua, panjenengan tulis, tidak ada manusia
yang tidak diganggu oleh manusia yang lain. Tidak ada manusia yang tidak diganggu oleh manusia yang lain. Contoh, nanti panjenengan wangsul pulang, panjenengan buka surat Al-Furqan. Surat apa? Al-Furqan. Ayat 20. Ada mengatakan begini dalam surah Al-Furqan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna ba'dakum li ba'din aduwwun atasbirun." Allah taala firmankan, dan ini jelas artinya kalau panjenengan berumah tangga gak siap diganggu, mendingan gak berumah tangga. Kalau panjenengan mau ketemu mertua ndak siap diganggu, mendingan ndak usah punya mertua. Bagaimana caranya? Ojo rabi, ndak usah nikah. Panjenengan kalau tidak pengen diganggu anak, ya wes dari awal ndak usah punya anak. Panjenengan kalau ndak mau diganggu tetangga, dari awal urip gak usah tonggoan. Itu rumus sudah. Kenapa Allah Ta'ala firmankan di sini, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Kami jadikan sebagian kalian untuk sebagian yang lain, Allah jadikan apa? Ujian. Ujian itu apa? Fitnah. Suami diuji lewat siapa? Istri. Istri diuji lewat suami. Orang tua diuji dengan anak. Punya anak ujian, tidak punya anak juga ujian. Anak diuji oleh siapa? Orang tua, kan begitu. Nah, intinya di akhir ayat Allah firmankan apa? Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Apakah kalian mampu sabar? Nah, sehingga poin yang kedua hadirin, jangan berharap kalau kumpul manusia kemudian panjenengan tidak diganggu. Mustahil. Contoh yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nanti kita masukkan ke rumah tangga supaya apa? Kalaupun panjenengan disakiti di rumah tangga, insya Allah panjenengan kuat. Kenapa? Tujuan kita bukan dunia tapi akhirat. Leres boten bu? Leres boten? Kalau yang terlanjur cerai ya apa? Terus takdir, tidak apa-apa ya. Jadi uang urip di dunia itu gak usah digawe ruwet. Nikah jodoh, pisah ya jodoh nintek. Gak usah dibikin terlalu, oh pegatan, ya mesti mbak. Wong sing lanang ra tau mulih. Duh. Kadang-kadang ada yang bilang gini, pegatan, iya ya mesti aku lek dadi sing lanang pera sampai saulan wis tak ulihno iku ra tau wadus. Loh, coba tidak usah jadi omongan, sudah bismillah, sing santai, tidak usah mikir orang lain, mikirlah kemaslahatan diri kita masing-masing. Tidak usah mikir masalahnya orang lain, masalah kita sudah terlalu. Lala pokok ngurusi jengsri lek tuku sayur ngenyangi sampai otote metu kabeh. Buat apa? Wes lah gak usah mikir. Bayo lek ngenyang sayur, otote metu kabeh. Gak usah, wes dah. Poin kedua, tidak ada manusia yang tidak diuji oleh manusia yang lain. Ayatnya yang pertama, Al-Furqan ayat berapa? 20. Allah jadikan sebagian kita untuk sebagian yang lain sebagai apa? Ujian. Allah minta apa? Atas birun, kalian bisa sabar atau tidak. Hadisnya Rasul mengatakan begini dalam sabda Rasulullah yang sahih. Memang kalau ngomong materi rumah tangga bu, sejam tidak cukup. Tapi insya Allah khusus warga Batang 30 menit selesai. Muqaddimahnya, belum materinya ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini hadis banyak di antara panjenengan yang sudah tahu. Maka saya tidak terlalu panjang mocone, sing penting intine panjenengan bisa paham. Supaya apa? Kalau nanti rumah tangga ada masalah, biasa jenenge kumpul menungso mesti enek masalah. Lek kumpul bebek tidak ada masalah. Paling berbeken tok.
Kalau kumpul suami, apa masak kok koyok ngene, loro ati. Ya apa ndak? Kumpul istri, kerja, duit dikei, bah kok mek sak mene lho, masalah. Maka mendingan kumpul bebek karuan. Nggih napa nggih? Oh ya kok nggih? Ya jangan. Sudah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alladzi yukhalitun nasa wa yasbiru ala adzahum khairun minalladzi la yukhalitun nasa wa la yasbiru ala adzahum." Perhatikan, artinya begini. Manusia, seseorang yang kumpul dengan manusia. Seseorang yang kumpul dengan manusia. Kemudian ketika diganggu, dia sabar. Kata Nabi Muhammad, itu lebih baik dibandingkan manusia yang tidak seneng kumpul dan kalau diganggu tidak sabar. Perhatikan hadisnya. Orang yang kumpul manusia kemudian sabar ketika diganggu, itu lebih baik. Luwe apik, luwe soleh, luwe genah, luwe becik dibandingkan orang yang tidak seneng kumpul-kumpul, kalau diganggu tidak sabaran. Nah, dari hadis ini yang kita ambil dua. Nomor satu, Rasulullah mengatakan kalau kumpul manusia, Anda pasti diganggu. Pasti apa? Diganggu. Walaupun terkadang orang lain tidak niat ganggu, tapi jenenge manusia punya perasaan, maka kadang-kadang apa? Ada tetangga ngomong, salah paham. Ada tetangga melakukan apa? Dianggap pamer. Padahal tidak niat pamer, tidak niat ganggu, tapi jenenge kumpul wong akeh, muncul masalah, salah paham, salah pengertian, salah dengar, salah reaksi. Nah, maka Rasul katakan kalau kalian kumpul manusia pasti diganggu. Tapi orang yang sabar ketika diganggu itu baik. Nah, apalagi di rumah tangga. Di rumah tangga itu Bu, kumpulnya bukan sebulan sekali. Kumpulnya berapa kali? Sebulan berapa kali panjenengan? Bus, astagfirullahaladzim. Kalau namanya rumah tangga kumpulnya setiap hari, setiap waktu, maka yang kumpul saulan sepisan ae onok masalah, apalagi yang kumpulnya setiap hari. Ketemu iki maneh bayo, iki maneh kok gak genti-genti bojoku pancet ae. Lah ini akan rentan muncul apa? Masalah. Nah, maka kuncinya satu, Rasul katakan, kalau memang kamu siap kumpul dengan manusia, harus siap diganggu. Syaratnya apa? Sabar. Itu poin kedua. Ingat poin pertama, kalau pengen rumah tangganya baik, niatkan rumah tangga untuk ibadah. Kenapa rumah tangga yang niatnya ibadah pasti baik? Sama Allah ditolong dan jauh dari gangguan setan. Nomor dua, rumah tangga kumpul manusia atau tidak? Kumpul, namanya rumah tangga. Suami Anda manusia, istri panjenengan manusia. Rasul mengatakan kalau kumpul manusia pasti diganggu. Berarti tidak ada rumah tangga kecuali pasti di dalamnya ada gangguan. Cek. Masya Allah, istrinya baik, top, sabar. Tapi moro tuwane bayo koyok macan. Loh, masalah. Suaminya baik, suaminya baik, top, luar biasa. Iya, tapi duwe Mbak Yu kewereng. Lek teko nang omahku bayo lo, kulkas dibukai. Kompor dicek. Masa apa, Nduk? Bayo bendino tempe. Nih coba. Jadi kadang-kadang suami istrinya baik, sekitarnya yang tidak baik, orang tuanya, saudaranya, temennya. Nah, maka dengan itu poin kedua, jangan berharap rumah tangga tanpa masalah. Jangan berharap berumah tangga tanpa gangguan. Nah, sekarang poin ketiga. Lihat hadirin.
Ini perhatikan. Insya Allah kalau panjenengan perhatikan dengan baik, panjenengan akan ngomong iya. Tiba no bener. Nah maka perhatikan dengan baik. Jangan goyang dulu. Yang duduknya yang pas dulu. Coba. Ibu-ibu yang di atas duduknya yang pas, nggih. Sip. Ini kok alhamdulillah pas tidak panas. Katanya kalau di sini menjelang jam 7 panas. Ini sudah setengah 8 tidak panas-panas. Mudah-mudahan sampai beduk begini terus. Amin. Poin ketiga, panjenengan perhatikan, Bu, manusia terbaik di muka bumi siapa? Manusia paling baik, akhlaknya paling sempurna, ibadahnya paling sempurna, siapa? Saya mau tanya, rumah tangganya ada masalah enggak? Enggak usah tonggo sebelah, Nabi Muhammad. Rumah tangganya ada masalah enggak? Berani panjenengan ngomong ada? Saya serius loh ini. Astagfirullah. Bu, dibaleni. Manusia terbaik siapa? Yang ibadahnya paling baik siapa? Yang akhlaknya paling baik siapa? Nabi Muhammad. Ada masalah di rumahnya? Ada masalah? Tapi selesai apa enggak? Selesai. Wes, sampai situ berhenti dulu. Bapak-bapak. Pak, panjenengan kalian Nabi Muhammad mana lebih baik, Pak? Mana lebih baik, Pak? Panjenengan atau Nabi Muhammad? Nabi Muhammad saja, Pak, pernah sesekali itu sama istrinya dalam tanda kutip nun sewu nggih, disentak. Disentak ngerti? Disentak itu apa? Nyentak, istrinya nyentak. Nabi Muhammad sabar, panjenengan kalau disentak istri ya apa? Nah, sudah. Sampai sini sepakat ya. Manusia terbaik di dalam rumah tangga kenabian yang terbaik, yang Nabi Muhammad Allah jadikan uswatun hasanah, rumah tangganya tidak pernah luput dari masalah. Poin ketiga, kuncinya satu. Poin ketiga, kuncinya berapa? Satu, memahami bahwa suami dan istri masing-masing punya kelemahan dan kelebihan. Nomor tiga apa? Suami dan istri memahami bahwasannya masing-masing suami dan istri keduanya punya kelemahan dan kelebihan. Ada suami bener terus ada? Ada? Istri bener terus ada? Katanya gitu. Katanya perempuan tidak pernah salah. Oh katanya, iya betul kan? Kata siapa? Panjenengan yang ngomong kok. Perempuan-perempuan tuh, wong wedok iki nurut ta Mas? Nurut wong wedok iki penak-penak. Siapa bilang? Sudah. Sekarang kalau kita paham tidak ada suami maupun istri yang sempurna 100%, maka mereka pasti punya kelemahan dan kelebihan. Kuncinya satu, jangan lihat kelemahannya tapi fokus pada kelebihannya. Jangan apa? Jangan lihat kekurangannya, fokus pada apa? Anu ya Ustaz, irunge pewese. Loh iya irunge pesek tapi bodine lah api, langge. Nah, maka jangan lihat hidungnya wis, hidungnya gambar ono ae. Dikasih apa gitu, apa ditutupi apa gitu supaya terpalingkan. Kalau perempuan juga gitu, aneh Pak, bapaknya lari-lari niku wendek. Tapi soge, enggih soge. Tapi ndek. Loh, aja didelok ndek, didelok apa nih? Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu begini, lihat. Hati-hati loh Bu, saya ngomong begini gayane guyon. Tapi maksud saya serius. Tujuannya apa? Biar rumah tangga kita ini langgeng, gak gampang rusak. Karena sekarang ini Bu, masalah titik cerai, masalah dikit cerai. Apalagi yang masih pasangan-pasangan muda itu. Saya ini usia sekarang 27. Percaya? Bagus, tidak percaya. Betul berarti. Oh saya aja tidak percaya, mau mana panjenengan, lihat. Sudah. 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu. Sudah. Rasulullah bersabda,
La yafruku mu'minun mu'minatan. Nanti disakitinnya terakhir. Wis lah, jangan fokus disakiti terus. Panjenengan kayak orang paling tersakiti aja. Padahal ya lemu-lemu loh jane. Masuk saya percaya kalau panjenengan tersakiti wong awak ya seger-seger. Kalau bapak-bapak tersakiti loh saya percaya. Kuru-kuru, enggak tahu kenapa Bu ya. Laki-laki itu kalau sebelum nikah saweger. Mari rabi langsung. Lemes, stroke, pucet, urate metu kabeh. Dan perempuan sebaliknya. Dulu sebelum nikah langsing, bagus. Setelah nikah, Masya Allah. Gitu sok merasa yang paling terzolimi. Dari mana terzolimi kok seger lemu itu loh. Ini loh terzolimi ini loh. Nah ini loh. Coba kamera diarahkan ini orang-orang terzolimi ini. Nah sudah. Rasulullah bersabda, la yafruku mu'minun mu'minatan. Jangan sampai seorang suami yang beriman kepada Allah membenci istrinya yang beriman kepada Allah. Berarti boleh tidak benci sama istri. Kalau ngomong hadis ini jangan dibenci. In kariha minha khuluqan, kalau suami itu membenci satu perangai istrinya, radhiya minha khuluqan akhar, masih banyak dari istri panjenengan perangai yang pantas untuk dicintai. Contoh, misalkan awake lemu tapi pinter masak. Coba. Jadi jangan dilihat lemune, ya mesti tapi ketok inggarai. Iya. Tapi lihat apa? Oh, masih lemu lek masak sedep. Jangan misalkan, "Bah, bojo ki Ustaz lek turu ngoroke banter, ngalang-alangi bom atom Hiroshima Nagasaki." Bum. Sampai ngorok itu ada intonasinya. Deng 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 trek, deng 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 trek, deng trek. Wes. Yo. Misalkan dia turun ngorok, tapi Masya Allah rumah ndak pernah kotor, senengane resik. Coba. Nah, itu wasiatnya Nabi Muhammad. Nah, tapi ini hadirin bukan cuma untuk suami kepada istrinya, tapi juga untuk istri kepada siapa? Suami. Misalkan ada sesuatu yang Anda tidak senang dari suami panjenengan, masih banyak akhlak suami panjenengan yang layak panjenengan cintai. Sehingga ketika muncul masalah, kebaikan-kebaikan itu menjadi pertimbangan panjenengan tetap bertahan. Kita kasih contoh. Panjenengan tahu Sayyiduna Umar bin Khattab kan? Sayyiduna Umar itu kalau lewat suatu gang, iya kan? Terus setan mau lewat, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Setan lo wedi. Jadi kalau Umar lewat, kemudian setan dari depan mau lewat, kata setan apa? Wes gak golek perkara, wes ngalih ae. Setan wedi. Tapi ternyata seorang sekelas Umar bin Khattab yang setan saja takut. Ini ada cerita seru. Suatu hari ada laki-laki, dia amuk-amuk sama istrinya. Dia bilang, waduh ini saya tidak boleh diem ini. Ini harkat dan martabat suami bisa runtuh ini. Istri tidak boleh dibiarin. Terus dia mikir, saya lapor sama siapa ya? Saya mau curhat sama siapa ini? Biar jiwa kelaki-lakian saya ini muncul dan saya berani ngelawan istri. Mikir dia, oh Umar ini laki-laki paling gagah, setan aja takut. Berangkat ke rumahnya Umar, dang 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 dang, diketuk pintunya Umar, tok tok tok. Pas dia ngetuk pintu rumahnya Sayyiduna Umar, pas Sayyiduna Umar lagi dimarahin sama istrinya. Lu mikir dia, wes kadung diketok, lah kok kasusnya sama. Waduh lah kok senasib kita ini. Nggak jadi lapor dia, pulang dia, seret mulai. Karena kebetulan pintunya sudah diketuk, Umar buka. Umar panggil, ta'al, ya rajul, sini. Dia bilang, nggak jadi, sini. Boten si Yos, ini. Balik dia dengan keluntrang. Umar tanya, ada apa? Gini Umar, jujur gak? Ya, jujur. Tadi saya dimarahin sama istri saya, mau wangkel jerone hati. Ting ngelawan rawani,
Gak dilawan panik kok tambah tersiksa setiap hari. Akhirnya saya cari temen, iki carane piye iki cek supaya saya bisa berani lawan istri. Maka saya punya ide, ini minta usul sama Umar bin Khattab saja ini. Lah kok saya ketuk pintu rumah kamu, lah kok nasib kita Masya Allah. Jadi urusan model gini nih Bu, mulai zamannya Umar sudah ada. Jadi suami sudahlah Pak, wis Pak, nggak usah bikin bid'ah baru Pak. Ini sudah sunnah mulai zamannya Umar ini. Sudah, apa yang terjadi? Ketika saya mau lapor, ternyata engkau di rumahmu juga sedang ada masalah dengan siapa? Istrimu. Saya dengerin, tak kira kamu bakal bales tadi. Ternyata kamu meneng tok Umar. Ngalih ae wis, podo ae. Ternyata juga suami tidak ada takut. Suami taat istri, taat, bukan takut, taat. Istri telepon, Mas, boleh? Nggih, boleh. Mas, tangi. Itu bukan takut, taat. Lah ngoten nggih Pak nggih. Panjenengan lak mboten takut nggih Pak. Cuma taat saja kan? Cuma antara taat dan takut itu kan bedanya tipis saja. Yo taat karena coba ndak takut, ndak mungkin. Tapi jangan keras-keras, nanti suami dengar. Sudah, maka laki-laki itu tanya, Umar, lo kamu itu lo setan takut. Lah kok istrimu marah kamu cuma diem. Kata Umar apa? Ya rojul, wong lanang, rungokno, dengerin. Sebelah sini ya, maaf, sebelah sini. Wong lanang, katanya Umar, dengerin. Kenapa saya sabar ketika istri saya marah? Kenapa saya tidak melawan ketika istri saya sedang cerewet? Kenapa saya tidak berargumentasi? Padahal wong lanang kan pinter-pinter jani. Kenapa saya tidak berargumentasi? Kenapa tidak saya jawab omongannya ketika dia sedang marah? Kata Umar, 4. Nomor 1. Kenapa saya tidak bales dia? Nomor 1. Karena dia yang merawat anak-anak saya. Karena dia apa? Yang merawat anak-anak saya. Dan saya tidak mampu, katanya Umar. Lah kalau nanti sampai dia porik, dia tidak mau merawat anak saya mau apa? Nomor 1. Jadi dilihat apa Bu? Kebaikannya. Nomor 2. Wahia. Dan dia perempuan itu yang memasakkan makanan untuk saya. Maka tidak sebanding antara pengorbanannya dia dengan kemarahannya, tidak sebanding. Maka saya sabar. Nomor 2. Nomor 3, dia yang membersihkan rumah saya. Nomor 4, dia yang mencucikan pakaian saya. Sehingga ketika dia marah, saya ingat semua kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Oh, dia ibunya anak saya, ndak pantas saya marahin ibunya anak saya. Oh, dia yang ngerapiin rumah, nyuciin pakaian, masakin makanan. Mana mungkin saya akan marah kepada seseorang yang jasanya kepada saya begitu besar. Nah, ini bukan cuma untuk laki-laki kepada perempuan, tapi sebaliknya sama Bu. Kalau pas suami marah, panjenengan yo inget kebaikannya suami. Oh, suamiku kerja kesel di jopo. Oh, suamiku ini Masya Allah berkorban untuk rumah tangga. Oh, Masya Allah suamiku ini yang bayari sekolahnya anak-anak. Maka ketika kita memahami tidak ada pasangan yang sempurna, maka rumusnya apa? Jangan fokus pada keburukannya, tapi fokus pada apa? Kebaikannya. Sementara setan sakwali setan itu yang ditampakkan di hadapan kita apa? Jeleknya. Contoh gini Bu, ada ndak istilah rumput tetangga? Rumput tetangga lebih hijau. Kenapa kok ngelihat rumput tetangga lebih hijau? Ayatnya mengatakan wa zayyana lahumusy syaitanu a'malahum.
Kenapa rumput tetangga kelihatan lebih hijau? Karena rumput tetangga di pandangan mata panjenengan haram. Sementara yang haram itu dihiasi siapa? Dadi bojone tonggo luwe apik, luwe ganteng, luwe beneh, luwe sopan. Karena apa? Dia tidak halal untuk panjenengan. Sementara kalau tidak halal hukumnya haram. Kalau haram setan membumbui apa ndak? Dibumboni. Siapa yang bumboni? Setan. Maka setan bilang, "Deloken, isu-isu wis wangi, bojomu sik ngiler." Loh. Yang lain lagi, deloken rajin budal pengajian loh, bojomu ndelosor nyekel HP ramandek. Dibisiki setan, dijadikan indah karena dia bukan milik Anda. Tapi kalau sudah milik Anda, setan berusaha membongkar, didudukno ngoroe krungu, ngentute ketok apa mambu? Iya ndak? Males-malese mulai konangan, sehingga ketika sudah berumah tangga, maka untuk orang lain yang sebelumnya tidak terlihat, untuk Anda menjadi apa? Terlihat. Dulu panjenengan seneng gara-gara keburukannya belum nampak. Sekarang ketika keburukannya tampak, itu ujian buat kita. Tetap bisa seneng atau tidak. Nah sekarang 3 poin pembuka ini Bu, ini landasan. Ini namanya pondasi. Namanya apa? Asas. Nomor 1, kalau pengen baik, rumah tangga diniati apa? Ibadah. Kalau rumah tangga diniati ibadah, Allah pasti akan berikan pertolongan, setan jauh, tidak bisa ganggu. Nomor 2, ingat, kalau kumpul manusia pasti diganggu. Maka Allah firmankan dalam Al-Furqan ayat 20, Allah jadikan pasangan juga sebagai ujian. Nomor 3, tidak ada manusia yang sempurna. Maka kita dituntut bukan melihat kekurangannya, tapi kita fokus pada apa? Kelebihannya. Nah sekarang, Ustadz, tapi saya disakiti, dia selingkuh Ustadz. Enten boten? Ada? Siapa? RT berapa itu? Oh, RT berapa? Alah, inisialnya namine sinten, ngajenge mawon. Alah, ibu-ibu kok dungaren rahasia. Ibu-ibu itu ndak ada rahasia, sampean tok lho yo. Nanti sampean tok sing diceritani ngomong nang koncone, sampean tok lho yo. Nanti koncone sampai sak kampung krungu kabeh. Itu namanya siapa? Maka Hawa. Kaiso ming. Kalau laki-laki Adam. Maka laki-laki itu ono masalah apa? Cerita Mas. Lek dipaksa stroke nanti, jangan dipaksa. Maka yang sini jangan suruh ngomong, yang sini jangan suruh diem. Wis porsinya masing. Ustadz, saya disakiti Ustadz. Suami saya tidak bertanggung jawab, tidak mau kerja. Istri saya Ustadz tidak pernah masak. Ibu saya datang Ustadz gak direken. Itu kan masalah-masalah yang muncul dalam rumah tangga. Nah sekarang kita fokus pada materinya. Kalau disakiti di rumah tangga, kita mau bertahan atau berpisah? Gak mesti sama dong. Antara satu dengan yang lain pasti kasusnya kok mulai panas ya. Wes sudah ya, sampai sini aja ya. Wah. Nah begini Bu, sekarang kita masuk ke materi. Kalau kita sedang tersakiti oleh pasangan kita, nah ini tolong didengarkan dengan baik supaya panjenengan tidak salah faham dengan ceramah saya. Karena nun sewu, ngomong masalah rumah tangga ini Bu, banyak terjadi salah faham. Saya pernah ceramah, bukan ceramah, podcast itu berbincang santai sama Al-Akh Abu Shanum tadi. Itu saya ngomong begini, cerai itu ibadah.
Saya bilang apa? Cerai itu ibadah. Dan sampai detik ini saya tidak meralat omongan itu. Saya tetap kekeh cerai itu ibadah. Semangat yang cerai-cerai. Masya Allah, ada pendukungnya ternyata ya. Jadi takbir. Subhanallah. Saya kekeh dengan pendapat saya. Tapi ingat, jangan salah faham. Dengerin dulu. Kenapa saat itu saya katakan cerai itu ibadah? Ada beberapa faktor. Nomor satu, karena materi pengajiannya, materi podcastnya memang membangun kembali kehidupan pasca perceraian. Jadi materinya itu, karena banyak orang setelah bercerai, Bu, terpuruk. Seakan-akan dunia itu sudah kiamat. Wes gak wani metu omah, gak wani rabi maneh, gak wani kerja. Maka karena materinya itu, kita kasih sesuatu yang bikin orang yang cerai itu besar hati. Yang kedua, karena apa? Karena wes kedaden, sudah terlanjur apa? Terjadi. Kalau belum terjadi, yo jangan ngomong, oh, saya mau ibadah lah. Ibadah apa yang kamu pilih? Cerai. Loh, ngawur ini ya. Nah, karena kasus yang sedang kita bahas, orang yang sudah terlanjur apa? Cerai. Dan yang ketiga, ini penting. Panjenengan dengarkan fokus, nggih. Pak. Rokoknya dimatiin dulu, Pak. Itu yang belakang. Udah ada ya? Tak kira ada. Bu, yang petan tolong berhenti sebentar. Bu. Iya, tuh mau panjenengan kata. Iya, saya tahu. Tapi nanti aja petannya. Itu loh, yang jilbab hitam itu, Bu, jilbab hitam. Banyak hitam ya. Sudah. Kenapa saya bilang cerai itu ibadah? Nomor satu, cerai itu yang mensyariatkan siapa? Adanya perceraian yang mensyariatkan siapa? Loh. Saya ulang, cek panjenengan sedoyo dong. Cerai itu, Pak, yang menjadikan adanya syariat perceraian di dalam Islam, itu yang bikin syariatnya siapa? Siapa yang bikin syariatnya? Allah. Ketika Allah mensyariatkan adanya tuntunan perceraian di dalam surat At-Tolak, kemudian perempuan yang cerai diatur masa iddahnya sekian, suami yang menceraikan istrinya diatur cerai 1, talak 1, talak 2, talak 3. Itu yang ngatur semuanya siapa? Allah. Maka ketika Allah yang ngatur dan dijalankan, kasih garis bawah, sesuai dengan aturan Allah, sebabnya benar, caranya benar, setelah perceraian juga tidak terjadi permusuhan, tetap dalam kebenaran, maka cerai ibadah atau bukan? Karena begini, ada orang makso gak gelem cerai, tapi setiap hari rumah tangganya hanya mengumpulkan dosa. Ada apa enggak? Hanya gara-gara egois. Kalau saya cerai, apa nanti kata tetangga? Engkau Yusri lah ngilokno aku. Seneng Yusri keplok-keplok engkau. Lek oro aku pegatan. Nah, ada yang seperti itu. Dia mempertahankan egonya dalam keadaan rumah tangganya sudah tidak lagi bisa mendatangkan pahala. Bendino dosa terus. Dosa. Istri curiga sama suami, suami marah sama istri tidak lagi percaya kepada suami setiap hari marah kepada istri. Yang ada itu terus. Suami keluar dicurigai, istri di rumah diancam, tiap hari itu. Maka untuk apa lagi dipertahankan kalau yang bertambah bukan pahala tapi, nah, maka cerai itu ibadah nomor satu, ketika dijalankan sesuai tuntunannya. Nomor dua, ketika cerai itu alasannya apa? Jelas. Nomor tiga, ketika dari perceraian itu yang dicari adalah keridhaan dari Allah. Sampai ada hadis, Bu. Hadis ini sebagian ulama mengatakan sanadnya dhaif, tapi yang lain mengatakan sanadnya hasan. Nanti saya carikan teks hadisnya. Intinya begini, salah satu sebab doa yang tidak diterima, doa yang tidak diijabah, apa itu? Suami yang memiliki istri yang akhlaknya jelek, ibadahnya jelek,
Tapi suami tidak mau menceraikan hanya gara-gara perkara duniawi. Perkara duniawi itu apa? Lek tak pegat eman wong si ayu. Lek tak pegat eman wong soge. Wong bojoku iki pinter. Nah, dia tidak menceraikan istrinya, tapi alasannya apa? Dunia. Itu sebab doa tidak diterima. Berarti pada posisi ini cerai dianjurkan apa enggak? Cerai dianjurkan apa enggak? Dianjurkan. Panjenengan tahu seorang nabi yang nyuruh anaknya cerai siapa? Ayo, nabi siapa? Seorang nabi datang ke rumah anaknya, ternyata anaknya enggak ada. Di rumah cuma siapa? Menantunya, istrinya, anaknya. Terus nabi tadi bilang apa? Ngomong ya sama anakku kalau pulang suruh ganti pintu. Suruh ganti apa? Pintu. Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Kalau cerai itu bukan ibadah, ada ndak nabi nyuruh anaknya maksiat? Nah, wis kok jadi ngomong cerai ya? Wis balik ke materi. Ustadz, saya tersakiti. Saya disakiti, Ustadz. Suami saya selingkuh. Selingkuhnya, Ustadz, dengan laki-laki. Sekarang ada lagi ngetren sekarang. Dan kalau tidak selingkuh sama laki-laki itu kurang keren sekarang. Jadi kalau cuma selingkuh sama perempuan itu biasa. Selingkuh sama pembantu biasa. Selingkuh sama sekretaris biasa. Kita pengen yang luar biasa gitu loh. Selingkuh, Ustaz, dengan sapi. Selingkuh dengan, nah pokok intinya dia mengatakan suaminya sudah selingkuh. Atau si suami seperti yang disampaikan MC tadi, saya cocok. Ini bukan cuma terzolimi istri terus, enggak. Bisa jadi siapa? Suami yang terzolimi istrinya jahat. Mungkin enggak? Mungkin saja, karena keburukan bisa datang dari suami, bisa datang dari istri. Nah sekarang kita masuk ke materi. Ustadz, kalau saya tersakiti, pilihan untuk saya harus bercerai atau saya harus bertahan? Nah, enaknya mana? Enaknya panjenengan milih mana? Cerai apa bertahan? Lihat masalahnya. Kalau masalahnya berat wis, bisa. Semudah itu, Bu. Engkau tidak menganggap suamimu. Hah? Nah, begini, Bu. Begini, lihat. Sebelum kita jawab itu, panjenengan milih terluka atau bertahan? Tidak usah awalnya, langsung aja milih A apa B, terluka apa bertahan. Berarti terluka terus. Wes gini, lebih gampang lagi, terluka atau kehilangan. Wes bingung. Ayo, terluka apa kehilangan? Jangan tergantung. A terluka, B kehilangan. Pilih mana? A apa B? Kehilangan? Nah begini, Bu. Itulah dilematis. Apa? Dilematis. Terluka yoga enak, kehilangan bisa jadi malah terluka. Iya apa enggak? Nah maka ada rumusnya. Rumusnya kalau dalam agama Islam praktis, gak ruwet, gak jelimet. Ustadz, saya pengen konsultasi rumah tangga. Alah ruwet. Bisa jadi lek ustadz kepencut be bojomu sampai dikoncereng, kok bojomu dipek, bisa. Iya apa enggak? Atau sebaliknya, perempuan yang sok dukung poligami, ya mesti dukung poligami soalnya ngincer bojone wong. Ruwet sekarang ini, kompleks sekali. Nah maka kalau ngomong tentang konsep Islam, rumusnya simple, cuma 3. Anda bisa milih dengan gampang, bakal bertahan walaupun tersakiti, ataukah saya harus milih berhenti tapi kemudian rasa sakitnya hilang, tapi harus pisah. Kan keduanya tidak enak kan? Siapa sih Bu yang pengen cerai? Coba angkat tangan. Siapa yang dari awal berumah tangga niat cerai? Angkat tangan. Tidak ada. Tapi takdir yang menjadikan kemudian kita harus rela untuk
cerai. Ada orang sampai cerai 4 kali, 5 kali. Ada orang Masya Allah, istrinya jahat, tapi dia tetap sabar. Tak kasih cerita. Ini cerita diceritakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' Fatawa. Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah. Ceritanya begini. Ada seorang laki-laki soleh betul. Wes tala, api. Saya minta waktunya tambahan dikit Ustadz ya. Ibu-ibu tambah sedikit lagi ya. Ini karena penting ini. Panjenengan enggak apa-apa, saya yang apa-apa. Ayo opo. Oh, enak ay. ada jam ngawur. Itu. Panjenengan lek guyu kok ya sumringah heram. Ndak guyon. Gini Bu. Ada laki-laki soleh. Istrinya Masya Allah solihah luar biasa. Dan ini cerita bukan dongeng, kisah nyata. Yang cerita siapa? Ibnu Taimiyah. Di mana kitabnya Majmu' Fatawa. Laki-laki soleh ini kerjaannya di pasar. Setiap selesai sholat zuhur, jadi dia gini, buka pasar pagi, menjelang adzan zuhur tutup, dia ke masjid, habis zuhur pulang ke rumah istrinya, makan siang, nanti balik lagi ke pasar sampai kemudian pasarnya tutup. Tiap hari begitu. Suatu hari Bu, ada pelanggan perempuan datang. Ah ini loh perempuan nih biasanya datang, cantik jelita. Perempuan itu dikatakan perempuan yang solihah. Kemudian ngomong sama pedagang di pasar tadi, Mas, zawijni, nikahin saya. Nah laki-laki itu nolak. Oh, enggak mungkin, kamu enggak kenal saya, dan saya pun enggak kenal kamu. Mosok ketemu di pasar moro-moro rabi. Kata perempuan itu, nikahin saya sudah punya istri. Enggak apa-apa, saya punya anak. Enggak apa-apa, saya enggak bisa nginep di rumah kamu. Enggak bisa nginep. Enggak apa-apa, saya enggak bisa kasih nafkah buat kamu. Enggak apa-apa Mas. Wong lanang ndi Pak sing kuat lek di ngono nih Pak. Coba, ini masih ustadz level menteri gitu ya tetep katut toh Pak. Wong dibilang sudah punya istri, enggak apa-apa. Punya anak, enggak apa-apa. Enggak bisa nginep, enggak apa-apa. Enggak bisa memberi nafkah, enggak apa-apa. Perempuannya cantik. Kira-kira kalau panjenengan rabi gak? Jujur. Maka ibu-ibu jangan kemakan gombalan suami. Wes tala wong lanang podo kabeh. Kucing kok ditawani gereh. Nah, sudah kan? Akhirnya laki-laki itu Bu, singkat cerita nikah. Bagaimana dia membagi waktunya? Sekarang kalau siang, selepas sholat zuhur, dia tidak pulang ke rumah istri yang pertama, tapi dia pulang ke rumah istri barunya. Istrinya curiga Bu, loh biasanya kalau makan siang di rumah, nanti selesai makan siang dia istirahat baru balik ke pasar. Sekarang kok pulangnya sore terus, tidak pernah istirahat siang. Ditanya makan siang di mana, katanya makan siang yang penting tidak di rumah. Tidak bohong suaminya. Lama-lama si istri tadi, oh serius lah, ngurungoknya serius. Oh si istri itu ngirim pembantu. Pembantu, coba dong dicek tuan kamu ini sekarang kalau siang makannya di mana, istirahatnya di mana, kok dia sekarang tidak pernah pulangnya sore. Sudah dicek sama pembantunya, ternyata ketahuan si suami sudah punya istri lagi. Sabar coba tarik napas dulu biar gak kaget ya. Sudah. Setelah itu pembantunya pulang, seret lapor sama ibunya, Bu, saya tadi cek, saya tanya ke tetangga-tetangga, katanya sudah nikah dan itu istri sahnya. Berarti sekarang suami kamu istrinya 2 Bu. Apa kata ibunya tadi? Istri pertamanya bilang apa? Selama tuanmu tidak cerita, tetap seperti biasa, kita pura-pura tidak tahu. Wis mendengo. Jangan menampakkan seakan-akan kita sudah tahu. Tetap layani seperti biasa. Jangan ditanya, jangan nyindir. Dengaren gak boleh. Nggak usah. Wis tenang.
Dengaren sore-sore kok sik wangi, biasanya wis kumus-kumus. Ndak usah. Wis tetap seperti biasa dalam keadaan istrinya sudah tahu suaminya nikah lagi tanpa seizin istri Coba hebat ndak istri pertamanya? Mau ndak seperti itu? Loh. Hebat boten? Solihah apa tidak? Ahli surga apa ndak? Panjenengan mau? Saya kok ndak connect ya. Batang ini kok saya ndak bisa klik saya. Terus panjenengan maunya yang kayak apa? Gak mesti mlebu surga tapi mau. Sudah. Apa yang terjadi, Bu? Sudah. Akhirnya hidup mereka jalan seperti biasa. Sekarang tuannya kalau siang ndak pernah pulang, si ibu pura-pura tidak. Yo ndak pernah tanya, ndak pernah sok-sokan nyindir, ndak pernah ndak pernah. Santai tok. Suatu hari si suami sakit yang menjadikan suami itu ndak bisa keluar rumah. Istri pertama bingung, Bu. Ya Allah. Pasti istri keduanya bingung. Karena sekarang suaminya ndak pernah datang karena sakitnya di rumah istri pertama. Bingung dia, Bu. Diskusi sama pembantunya. Ya apa? Diberitahu ndak istri keduanya kalau suaminya sakit? Lah kalau nanti diberitahu, nanti suami panjenengan tahu kalau panjenengan sudah tahu dia nikah dua. Aduh ya apa ya? Wis, ndak usah diberitahu, wis ndak apa-apa. Kita rawat aja. Mudah-mudahan cepet sembuh. Coba, Bu. Baik apa ndak? Mau? Pancet ay. Sudah. Sampai terakhir si suami meninggal dunia. Si suami apa? Meninggal dunia. Setelah sekian lama tidak pernah datang ke rumah istri kedua. Setelah suami meninggal dunia, dia manggil tukang bagi waris. Seorang ulama. Ulama, tolong dibagikan. Punya toko di sini, punya rumah di sini, punya tempat di sini, uangnya sekian. Yang dia punya dari saya punya anak sekian. Dan dia punya istri kedua tapi tidak punya anak. Tolong dibagikan warisnya. Setelah dibagi, pembantunya disuruh ngirim. Pembantu, kamu kan tahu rumahnya istri keduanya tuan kita kan? Tahu. Kirim ke rumahnya dia, ngomong sama dia, minta maaf suaminya tidak pernah datang karena suaminya sakit. Dan hari ini meninggal, ini uang jatah warisannya dia sebagai istri kedua. Baik ndak? Mau? Pancet. Sudah. Kirim, Bu. Kirim. Diketuk pintunya, bilang, saya pembantunya Fulan bin Fulan yang dia suami kamu. Diberitahu sama istri pertamanya, dimintakan maaf sebesar-besarnya. Karena setelah sekian waktu, suamimu tidak pernah datang. Kenapa? Karena suamimu dan suami dia sedang sakit, tidak bisa keluar rumah. Hari ini dia meninggal dan ini oleh istri pertama dibagikan jatah waris untuk dirimu sebagai istri keduanya. Apa kata istri kedua? Masya Allah, barakallahu fiha. Semoga Allah memberkahi istri pertama. Kembalikan uangnya sama dia. Karena 2 hari sebelum suaminya sakit, suaminya sudah menceraikan saya karena suaminya keroso setelah ini tidak bisa lagi datang daripada zolim, maka saya diceraikan. Nah, cerita ini bagus apa enggak? Bagus. Tapi intinya satu. Intinya berapa? 1. Karena suaminya takut zolim, nanti ketika kezoliman itu berlanjut akan semakin menambah dosa, maka aku diceraikan. Berarti aku bukan lagi istrinya, berarti jatah waris semuanya milik istri Nah, sekarang kita masuk. Intinya begini, Bu. Ada 3 poin. Panjenengan bertahan atau panjenengan memutuskan berpisah. Ketika di rumah tangga Anda merasa tersakiti, terzolimi, dan semua pilihan mutlak di tangan panjenengan, tidak boleh ada orang lain campur tangan dan tidak boleh ada orang lain mengatakan keliru. Ndak. Nomor 1, cek
kekuatan Anda untuk bersabar. Nomor satu, cek apa? Kekuatan masing-masing dari pasangan untuk sabar. Berarti begini, oh suami saya kereng, iya, tapi saya bisa kok sabar. Maka minta pisah atau tetap bertahan? Kenapa dia tetap bertahan? Karena dia tahu kapasitas dirinya, aku masih mampu sabar. Oh, istriku cerewet, judes, tidak pernah terima kasih, ngamuan. Suaminya bilang, tapi aku bisa kok sabar. Maka saat itu milih berpisah apa bersabar? Bersabar. Bertahan. Memilih bertahan. Maka nomor satu, cek kesabarannya masing-masing. Selama Anda lihat Anda masih bisa bersabar, jangan pisah. Kenapa? Karena kesabaran itu berbuah apa? Surga. Allah firmankan dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan beri pahala surga untuk orang yang mampu sabar. Hanya orang yang sabar. Berarti poin pertama, Bu, selama Anda masih mampu sabar, jangan pisah. Kenapa? Karena kesabaran Anda bisa mendulang pahala surga. Nomor dua, apakah rumah tangga ini masih bisa dipakai untuk ibadah atau tidak? Kedua apa? Masih bisa digunakan untuk ibadah atau tidak? Ibadah itu begini, Bu. Aku masih bisa tidak melayani suamiku dalam keadaan suamiku seperti itu? Kalau si suami, aku masih bisa tidak berbakti kepada istriku dalam keadaan istriku seperti itu? Itu namanya rumah tangganya masih bisa dipakai ibadah atau tidak? Kalau masih ada nilai ibadah, pertahankan. Kenapa? Ibadah bernilai pahala. Nah, contoh gampangnya begini. Ada seorang ulama, istrinya kerengpol. Istrinya apa? Kerengpol. Sampai muridnya yang tidak sabar. Suaminya sabar, muridnya tidak sabar. Muridnya bilang apa? Guruku, aku tidak melihat istrimu kecuali sudah pantas untuk dicerai. Apa kata suaminya? Tidak. Aku beribadah kepada Allah lewat menahan diri atas keburukannya. Suatu hari apa, Bu? Dia punya anak. Anaknya jadi anak yang paling soleh di zamannya. Terus orang-orang yang iri ngelihat anaknya baik, itu orang-orang itu tanya sama si suami tadi, Pak, apa resepnya? Kok panjenengan bisa punya anak sesoleh itu? Kok bisa punya anak sebaik itu? Apa kata bapaknya? Sabri ishrina sana ala adza ummiha. Aku sabar 20 tahun atas kejahatan ibunya, atas keburukan ibunya. Maka keburukan ibunya yang aku niati ibadah di hadapan Allah, Allah ganti dengan anak yang berbakti. Maka hati-hati. Nomor satu, kalau Anda masih bisa sabar, jangan pisah. Karena apa? Kesabaran berbuah pahala surga. Nomor dua, selama rumah tangga itu masih bisa dipakai untuk ibadah. Ibadahnya apa? Husnudzon. Ibadahnya apa? Menasehati pasangan. Ibadahnya apa? Mengingatkan pasangan. Ibadahnya apa? Membangunkan pasangan untuk sholat malam. Ibadahnya apa? Ngajak pasangan datang ke majelis taklim. Ibadahnya apa? Ngajak pasangan untuk tilawatul Quran. Ibadahnya apa? Mengajak pasangan untuk muhasabah. Itu kan ibadah. Jadi ibadah itu gak sing enak-enak tok, Bu. Ibadah dengan menasehati, ibadah dengan mengingatkan, ibadah dengan nuntun datang ke majelis taklim. Yang terakhir, poin ketiga, lihat ridhonya Allah. Poin ketiga apa? Lihat ridhonya Allah. Bagaimana melihatnya? Wis, ini penutup. Tapi mohon maaf ya, karena sudah terlalu panjang, tidak pakai tanya jawab ya Ustadz ya. Jadi tanya jawabnya ditiadakan. Nanti tanya jawab lewat kolom komentar saja ya. Kolom komentar tulis, Ustadz saya jamaah Batang, pertanyaan saya. Nanti insya Allah dijawab. Begini, ridhonya Allah lihat.
Apa ridhonya Allah itu? Bu, berumah tangga tadi niatnya apa? Ibadah. Ibadah itu yang kita cari apa? Allah supaya ridho kepada kita. Berarti kalau panjenengan disakiti di rumah tangga itu tadi, Anda lihat, kalau aku pisah, Allah ridho enggak? Kalau aku teruskan, Allah ridho atau tidak? Nah, itu saya bingung. Apa sih? Bagaimana Allah tahu? Bagaimana saya tahu Allah ridho kalau saya cerai? Bagaimana saya tahu Allah ridho kalau saya bertahan? Nah, lihat poinnya di sini, Bu. Lihat apakah Allah ridho dengan rumah tangga Anda atau tidak. Bagaimana cara melihatnya? Lihatlah aturan Allah di rumah tangga itu. Salat Anda bagaimana? Ngaji Anda bagaimana? Bakti Anda kepada suami seperti apa? Tanggung jawab Anda kepada istri bagaimana? Anda yakin tidak kalau rumah tangga ini mengantarkan Anda ke surga? Selama Anda bertahan dan Anda yakin bertahannya Anda akan mendatangkan ridhonya Allah, kekeh bertahan, jangan pisah. Selama Anda yakin kalau Anda bertahan Allah akan ridho kepada saya, maka jangan bertahan. Selama Anda yakin kalau Anda pisah setan tepuk tangan, setannya apa? Tepuk tangan, maka jangan pisah. Tapi sebaliknya, kalau saya pisah dengan dia Allah akan ridho sama saya, pisah. Contoh, suami Anda ternyata na'udzubillah, semoga Allah menyelamatkan, ternyata perampok, koruptor. Anda nasihati tidak mau, Anda ingatkan tetap kekeh. Tapi Anda mikir, tapi dia kaya, rumahnya mewah. Walaupun suami saya perampok, kehidupan saya terjamin. Jalan-jalan mobil mewah, mau belanja nyaman, beli shop. Saya lihat sholat itu, kalau sudah kerungu, Shopee. Aduh, ya Allah. Iki wong sholat kok saya iklan Shopee. Aduh, tolong ibu-ibu kalau sholat Bu ya, HP-nya dimatikan. Kalau ndak panjenengan nanti yang mati. Iya, wong sholat Shopee. Aduh, astagfirullahaladzim ya. Maka lihat, misalkan naudzubillah, suami panjenengan perampok, koruptor, penjahat, diingetin ndak mau, tapi panjenengan masih kepikiran donyone. Maka panjenengan pikir, kalau saya bertahan karena dunia. Kalau saya berpisahnya karena Allah. Maka ridhonya Allah saya dapatkan, maka jangan ragu pisah. Dan pisah dalam keadaan seperti itu bukan aib. Sekarang suami, oh istri saya tidak bisa diatur. Kan ada dalam Islam itu dayuth, ngerti nggak dayuth? Suami yang tidak punya rasa cemburu kepada istrinya, tidak pakai